Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Siapa yang tidak kenal dengan nama Raja Salomo? Dia adalah ikon dari kebijaksanaan dan kekayaan yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Namanya harum di berbagai tradisi iman. Namun, tahukah kalian bahwa di balik kemegahan bait suci yang ia bangun dan ribuan amsal yang ia tulis, tersimpan sebuah narasi kegagalan yang sangat tragis. Seringkali di sekolah minggu atau khotbah di gereja, kita hanya difokuskan pada masa keemasannya saja. Kita diajarkan untuk meminta hikmat seperti Salomo. Tapi hari ini, kita akan berani melihat lebih dekat. Kita akan membongkar sisi yang jarang dibahas. Bagaimana seorang pria yang bicara langsung dengan Tuhan bisa jatuh ke dalam lubang yang begitu dalam. Ini bukan sekedar cerita sejarah, melainkan peringatan keras bagi setiap kita. Mari kita buka tabir rahasia ini dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di tahun-tahun terakhir pemerintahan Sang Raja Bijak ini. Persiapkan diri kalian, karena apa yang akan kita bahas mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap sosok Salomo selamanya. Kita akan mulai dari titik di mana semuanya terasa sempurna, sebelum perlahan-lahan retakan itu muncul dan menghancurkan segalanya. Awal mula perjalanan Salomo sebenarnya sangat indah. Bayangkan seorang pemuda yang merasa tidak layak menggantikan ayahnya, Daud. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan memberikan tawaran yang luar biasa. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Alih-alih meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhnya, Salomo justru meminta hati yang faham untuk menimbang perkara. Permintaan ini begitu menyenangkan hati Tuhan sehingga dia diberikan segalanya. Hikmat yang ia miliki bukan sekadar kecerdasan intelektual, tapi kemampuan untuk melihat kebenaran di tengah kerumitan. Kita ingat kisah dua ibu yang memperebutkan satu bayi. Solusi Salomo sangat jenius. Kabar tentang hikmatnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Ratu Sheba bahkan datang dari ujung dunia hanya untuk membuktikan apakah kabar itu benar. Dia terperangah melihat keteraturan di istana Salomo. Pada titik ini, Salomo adalah standar emas dari seorang pemimpin yang ideal. Namun, justru di tengah puncak kejayaan inilah, benih-benih kehancuran mulai ditanamkan tanpa ada yang menyadarinya. Mari kita perhatikan detail kecil yang sering kita lewatkan dalam teks-teks kuno ini. Tuhan sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas bagi para raja Israel dalam kitab Ulangan 17. Ada 3 larangan utama. Tidak boleh mengumpulkan kuda dalam jumlah banyak, tidak boleh mengumpulkan perak dan emas secara berlebihan, dan tidak boleh memiliki banyak istri yang dapat menyimpangkan hatinya. Secara tragis, Salomo melanggar ketiganya. Mari kita bahas yang pertama. Kuda dan kereta. Salomo membangun kota-kota kereta dan mengimpor ribuan kuda dari Mesir. Ini bukan sekedar hobi, tapi simbol bahwa dia mulai mengandalkan kekuatan militer dan aliansi politik daripada perlindungan Tuhan. Kemudian, soal kekayaan. Alkitab mencatat bahwa emas yang masuk ke tempat Salomo dalam 1 tahun saja mencapai 666 talenta. Angka ini sangat simbolis dan mencurigakan. Kekayaan yang melimpah ini mulai menciptakan jarak antara raja dan rakyatnya. Salomo bukan lagi raja yang merakyat seperti Daud, tapi menjadi penguasa absolut yang hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Tapi yang paling fatal adalah poin ketiga, tentang istri-istri asing. Inilah yang menjadi pintu masuk utama bagi kegelapan yang akan menyelimuti akhir hidupnya. Seringkali kita hanya mendengar angka 700 istri dan 300 gundik sebagai fakta yang mengejutkan. Tapi jarang kita bahas mengapa. Salomo melakukan pernikahan politik. Dia ingin mengamankan kerajaannya melalui perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekitarnya seperti Mesir, Moab, Amon, Edom, Zidon, dan Het. Masalahnya, istri-istri ini membawa lebih dari sekedar diplomasi. Mereka membawa dewa-dewa mereka. Dan disinilah letak kesalahan fatalnya. Salomo yang bijak, yang membangun bait Allah yang megah, perlahan-lahan mulai berkompromi. Hati yang dulunya berpaut seluruhnya pada Tuhan mulai terbagi. Cinta Salomo kepada istri-istrinya membuatnya ingin menyenangkan mereka. Bayangkan seorang raja yang pernah diberkati Tuhan secara langsung, kini berdiri di atas bukit di sebelah timur Yerusalem, membangun tempat-tempat tinggi untuk Kamos, dewa kejijikan orang Moab, dan untuk Molok, dewa orang Amon yang menuntut pengorbanan anak. Ini adalah pengkhianatan spiritual yang luar biasa. Gereja jarang menekankan betapa drastisnya penurunan moral ini. Bagaimana mungkin hikmat yang begitu besar tidak mampu mencegah kejatuhan yang begitu konyol? Ini membuktikan bahwa hikmat intelektual tanpa ketaatan adalah sia-sia. Dampaknya tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga sosial.
Untuk membiayai gaya hidup mewah dan proyek pembangunan kuil-kuil pagan bagi para istrinya, Salomo memberlakukan pajak yang sangat berat bagi rakyatnya. Ia juga menerapkan sistem kerja rodi atau kerja paksa. Rakyat Israel yang dulunya merasa bangga memiliki raja bijak, kini mulai merasa tertekan dan terbebani. Mereka merasa seperti budak di tanah mereka sendiri, mirip dengan kondisi nenek moyang mereka di Mesir. Ironis, bukan? Salomo yang membangun bait Allah dengan emas, ternyata membangunnya di atas keringat dan penderitaan rakyatnya yang merasa diperas. Keretakan sosial ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kebijaksanaan Salomo tampaknya telah berubah menjadi kesombongan dan otoritarianisme. Dia begitu sibuk membangun monumen untuk dirinya dan istri-istrinya, sehingga dia lupa pada esensi kepemimpinan, yaitu melayani. Hal inilah yang jarang dikupas, bahwa Salomo di masa tuanya adalah seorang tiran yang tidak lagi mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Hubungannya dengan Tuhan yang retak berbanding lurus dengan hubungannya dengan sesama yang hancur. Tuhan tidak tinggal diam. Dia menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya untuk memberikan peringatan. Tuhan berkata bahwa karena Salomo tidak berpegang pada perjanjiannya, maka kerajaan itu akan dikoyakan daripadanya. Namun, demi Daud, ayahnya, Tuhan tidak akan melakukannya pada masa hidup Salomo, melainkan pada masa anaknya. Bayangkan beban pikiran Salomo saat itu. Dia tahu bahwa warisan yang ia bangun dengan susah payah akan hancur karena kesalahannya sendiri. Alih-alih bertaubat seperti Daud saat ditegur Nabi Nathan, Salomo justru menjadi defensif. Dia bahkan mencoba membunuh Yerobeam, orang yang dinubuatkan akan mengambil alih 10 suku Israel. Ini menunjukkan betapa jauhnya Salomo telah jatuh. Dari seorang raja yang rendah hati meminta hikmat, menjadi raja yang berusaha melawan kehendak Tuhan dengan kekuasaan militernya. Masa tua Salomo tidak diisi dengan kedamaian, melainkan dengan munculnya musuh-musuh seperti Hadad orang Edom dan Rezon dari Aram. Kedamaian yang selama ini ia nikmati mulai memudar, digantikan oleh ketegangan di perbatasan dan ketidakpuasan di dalam negeri. Jika kita membaca kitab Pengkhotbah, banyak sarjana percaya itu adalah refleksi Salomo di masa tuanya. Sebuah kitab yang penuh dengan kata kesia-siaan. Setelah mengejar segala sesuatu, hikmat, harta, wanita, proyek bangunan, musik, Salomo sampai pada kesimpulan bahwa semuanya adalah usaha menjaring angin. Ini adalah sisi melankolis dan tragis dari seorang manusia paling sukses di bumi. Dia memiliki segalanya, tapi di akhir hidupnya, dia merasa hampa, karena dia telah kehilangan pusat dari segalanya, yaitu pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Kesalahan fatal Salomo bukan hanya soal menyembah berhala, tapi soal kehilangan fokus. Dia mulai menganggap berkat Tuhan sebagai hak miliknya, bukan titipan. Dia mulai percaya pada publikasi tentang kehebatannya sendiri. Ini adalah peringatan bagi kita semua, bahwa kesuksesan yang luar biasa seringkali membawa godaan yang lebih besar daripada kegagalan. Salomo gagal menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Gereja harus lebih sering menceritakan bagian ini, agar kita tidak hanya mengejar berkat Salomo, tapi juga menghindari jerat yang menjatuhkannya. Setelah Salomo wafat, apa yang ditakutkan pun terjadi. Anaknya, Rehabeam, mewarisi kesombongan ayahnya tanpa memiliki hikmatnya. Ketika rakyat meminta beban pajak dikurangi, Rehabeam justru menjawab dengan lebih kasar. Akibatnya, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Kerajaan utara, Israel, dan kerajaan selatan, Yehuda. Perpecahan ini adalah warisan langsung dari kompromi spiritual Salomo. Ribuan tahun sejarah bangsa pilihan Tuhan berubah arah karena satu orang yang tidak setia sampai akhir. Salomo memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Inilah rahasia yang jarang dibongkar dengan jujur, bahwa kegemilangan bait Allah tidak bisa menutupi kegelapan hati penyembahan berhalanya. Kita harus belajar bahwa Tuhan lebih mementingkan ketaatan daripada persembahan yang mewah. Salomo memberikan ribuan korban bakaran, tapi dia gagal memberikan hatinya yang utuh. Pelajaran ini sangat mahal harganya. Kita sering melihat pemimpin besar jatuh saat ini. Dan jika kita melihat pola hidup Salomo, kita akan menemukan pola yang sama. Kompromi kecil yang berujung pada kehancuran besar. Jadi apa kesimpulan bagi kita semua? Kesalahan fatal Salomo mengajarkan bahwa hikmat tanpa karakter adalah bom waktu. Kita bisa menjadi orang paling pintar di ruangan, paling tahu ayat Alkitab, atau paling sukses di pekerjaan. Tapi jika kita membiarkan berhala-berhala kecil, apakah itu hobi,
karir, atau keinginan untuk menyenangkan orang lain menggeser posisi Tuhan, kita sedang menuju kehancuran. Salomo adalah contoh bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu bijak untuk jatuh. Kita butuh anugerah Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita membangun bait Allah di depan umum, tapi di bukit-bukit tersembunyi dalam hati kita membangun mezbah untuk hal lain. Mari kita ambil pelajaran dari hidup Salomo untuk tetap rendah hati dan setia sampai garis akhir. Jangan hanya kagum pada kekayaannya, tapi waspadalah pada jeratnya. Terima kasih sudah menonton pembahasan mendalam ini. Semoga ini menjadi refleksi bagi kehidupan spiritual kita masing-masing, agar kita tidak mengulangi kesalahan fatal yang sama. Sampai jumpa di pembahasan rahasia sejarah berikutnya, yang akan membuka mata kita lebih lebar lagi. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak kalian untuk berdiskusi di kolom komentar. Menurut kalian, apa aspek dari hidup Salomo yang paling relevan dengan godaan dunia modern saat ini? Apakah itu harta, kekuasaan, atau keinginan untuk diterima oleh lingkungan? Saya sangat ingin mendengar pendapat kalian. Pengetahuan yang kita dapatkan hari ini harus menjadi benih yang bertumbuh dalam tindakan nyata. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan kepada teman-teman atau komunitas kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menggali konten-konten berkualitas yang jarang dibahas di permukaan. Dan yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Mari kita terus bertumbuh dalam hikmat yang benar, hikmat yang takut akan Tuhan, dan membawa kita pada kehidupan yang berkenan di hadapannya. Sampai bertemu di video selanjutnya, tetaplah bijak dan tetaplah setia.